Sadar nggak sih, kita suka ngelakuin satu hal ini, tapi jarang kita sadarin. Saat ngelakuin aktivitas sehari-hari, pikiran kita susah fokus, malah jalan kemana-mana. Kadang ke masa lalu, nginget hal-hal yang udah lewat, barangkali kesalahan-kesalahan, atau malah menerka-nerka ke masa depan. Mikirin hal-hal yang bahkan belum tentu juga kejadian. Dan saat pikiran kita bergumul dengan kecemasan itu, kita lupa kalau satu-satunya waktu yang benar-benar kita punya, itu ya cuma saat ini. Halo, selamat datang kembali teman-teman semua. Ketemu lagi dengan aku, Putri, di Ballet Talks Bookmark. Kali ini aku mau bahas satu buku yang buat aku impactful banget. Ini salah satu buku yang bertanggung jawab sama peace of mind-ku sih sebenarnya. Dan ini sebenarnya termasuk buku self-help gitu. Dan jujur ya, aku tuh kadang agak skeptis gitu sama buku self-help. Tapi percayalah, ini buku nggak klise. Authornya Eckhart Tolle dipaksa melewati titik terendah dalam hidupnya untuk mendapatkan pencerahan. Judulnya The Power of Now. Nah, sebelum Eckhart Tolle nulis buku ini, dia hidup dalam kondisi yang cukup berat, overthinking, anxiety, depresi. Sampai satu malam, dia punya pikiran sederhana, tapi ekstrim banget. I cannot live with myself anymore. Nah, di situ kemudian dia bedah pernyataannya sendiri. Kalau ada I dan ada myself, berarti ada dua entitas. Dan pertanyaannya jadi, yang mana sebenarnya aku? Dan dari pertanyaan itu terjadi sesuatu yang dia sendiri juga nggak sepenuhnya bisa jelaskan. Seolah-olah ada jarak antara dia dan pikirannya. Dan untuk pertama kalinya, pikirannya berhenti. Nggak ada suara, nggak ada overthinking, nggak ada ketakutan. Yang ada cuma ketenangan. Dan dia mulai percaya bahwa selama ini kita yang sesungguhnya itu bukan si pikiran kita ini. Namun kita yang sejati itu memang yang berjarak dengan yang bisa melihat pikiran itu. Dan dari pengalaman itu lahirlah konsep sederhana yang dia ulang-ulang di buku ini, bahwa ketenangan itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus dicari. Tapi dia akan muncul justru ketika kita berhenti terus-terusan hidup di dalam pikiran kita. Nah, buku ini bukan yang ngajarin kita kayak ala-ala motivator gitu ya, supaya kita jadi lebih produktif. Dan bukan juga resep-resep hidup jitu, cara agar sukses lebih cepat gitu ya, kayak mungkin kebanyakan self-help book pada umumnya. Dia share sesuatu yang lebih sederhana, tapi juga gak berarti sangat mudah dilakukan, yaitu soal kehadiran. Menjadi benar-benar hadir pada momen ini, saat ini. Tolle bilang, banyak dari penderitaan kita itu bukan karena apa yang terjadi, tapi karena pikiran kita tentang apa yang terjadi. Kita terus ngulang masa lalu di kepala kita. Kita ngebayangin kemungkinan terburuk di masa depan. Dan tanpa sadar, kita menciptakan rasa cemas, takut, bahkan sedih di momen yang sebenarnya baik-baik aja. Nah, ada satu konsep di buku ini yang menurut aku nempel banget, pain body. Tolle ngejelasin bahwa kita semua punya tubuh rasa sakit, akumulasi emosi negatif dari masa lalu yang belum selesai, dan ketika ada trigger kecil, pain body ini bisa aktif. Tiba-tiba reaksi kita bisa berlebihan, overreact gitu ya. Jadi marah, jadi sedih, yang kadang bikin kita bingung sendiri gitu. Padahal bisa jadi pemicunya nggak memerlukan reaksi sebesar itu. Dan di situ aku juga mulai sadar gitu ya. Kadang yang kita rasakan bukan cuma tentang sekarang, tapi sangat mungkin juga tentang masa lalu yang belum tuntas, yang masih tertinggal dan belum kita lepas. Tapi yang menarik, solusi dari buku ini itu bukan sesuatu yang rumit, bukan teknik yang kompleks, bukan ritual yang harus dilakukan setiap hari. Tapi sesuatu yang sederhana banget.
kesadaran. Sadari pikiran kita, sadari emosi kita, dan nggak langsung bereaksi. Nah, di buku ini disebutkan, ketika kita benar-benar hadir di saat ini, pikiran itu lambat laun akan kehilangan kendalinya. Dan aku mulai ngelihat bahwa kita lebih dari sekadar pikiran kita. Jadi keinget satu philosophical concept nggak sih? Menurutku ini cukup memperkaya philosophical statement dari René Descartes yang bilang, I think, therefore I am. Yang secara singkat bisa punya makna keberadaan kita dibuktikan lewat kemampuan berpikir. Kalau Descartes bilang, kita ada karena kita berpikir, Toll kayak ngajak kita ngelihat satu langkah lebih jauh bahwa kita bukan cuma pikiran itu sendiri, tapi juga kesadaran yang bisa melihat pikiran itu. Dari aku berpikir maka aku ada, jadi aku sadar bahwa aku berpikir dan aku bukan pikiran itu. Awalnya konsep Toll ini mungkin kerasa aneh ya, kayak gimana maksudnya? Aku bukan pikiranku. Tapi coba deh ingat-ingat, kita sering banget terseret sama pikiran kita sendiri. Overthinking, overanalyzing, terjebak di skenario yang bahkan belum tentu kejadian. Dan di situ kita kehilangan satu hal yang menurutku berharga banget, ketenangan. Buku ini ngajak kita untuk kembali dengan sederhana, kembali ke napas, kembali ke tubuh, dan kembali ke momen sekarang. Ke momen yang sering kita anggap biasa, padahal itu satu-satunya yang nyata, satu-satunya yang kita miliki. Tapi buku ini tuh bukan nyuruh kita berhenti mikir sepenuhnya ya, tapi lebih ngajak kita buat gak sepenuhnya tenggelam atau percaya bahkan sama pikiran kita. Karena mungkin bukan hidup kita yang terlalu berat, tapi kita yang terlalu lama terperangkap di masa lalu dan terlalu sering hidup di masa depan. Terjebak di masa lalu menimbulkan penyesalan, terlalu lama hidup di masa depan menimbulkan kecemasan. Jadi sebenarnya ketenangan itu bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Dia sebenarnya ada di sini, di saat ini, tapi sering kelewatan sama kita. Karena kita sibuk mikir. Nah, buku ini tuh sebenarnya mesti dibaca dari awal sih buat bener-bener paham. Tapi ini ada banyak banget bagian yang aku tandain gitu ya. Tapi aku mau bacain salah satu bagian favorit aku di dalam buku ini. Coba kita baca ya. Are you stressed? Are you so busy getting to the future that the present is reduced to a means of getting there? Stress is caused by being here but wanting to be there, or being in the present but wanting to be in the future. It's a split that tears you apart inside. Jadi, kadang kita ngerasa stres bukan karena ada sesuatu yang benar-benar bermasalah di momen ini. Tapi karena kita lagi ada di sekarang, tapi pengennya udah ada di masa depan. Secara fisik kita ada di sini, tapi pikiran kita udah loncat ke momen nanti. Ke target, ke deadline, ke hal yang belum kejadian. Jadi kayak ada split di dalam diri kita sendiri. Antara yang lagi dijalani dan yang lagi dikejar. Dan mungkin itu yang bikin capek. Karena kita nggak pernah benar-benar hadir di salah satunya. Terus ada satu istilah juga yang cukup nancep gitu ya. Namanya the illusion of arrival. Kayak kita percaya kalau nanti di satu titik tertentu, semuanya bakal kerasa cukup. Begitu target ini tercapai dan kita sampai di sana, nanti kita tenang. Begitu sampai di sana, nanti kita bisa santai. Padahal kenyataannya, selalu ada next-nya. Selalu ada hal lain yang mau dikejar. Dan tanpa sadar, kita terus hidup di arah depan. Tanpa benar-benar sampai. Nah, final thought dari aku, The Power of Now bukan buku yang dibaca sekali, langsung selesai gitu. Ini tipe buku yang kamu baca pelan-pelan. Sampai sekarang aja tuh aku masih suka baca gitu ya, from time to time. Ini aku udah baca dari tahun 2021 mungkin ya, tapi kayak suka aku ulang lagi aja gitu. Kadang-kadang suka perlu reminder. Dan bahkan di sini
suka ada tandanya kalau penulis yang rekomendasiin buat berhenti. Kayak gini nih tandanya. Karena kamu butuh waktu gitu buat mencerna. Dan mungkin itu juga bagian dari pesannya. Bahwa nggak semua hal harus cepet-cepet. Nah, kalau akhir-akhir ini pikiran kamu kerasanya penuh, kayak nggak pernah berhenti, mungkin karena kita jarang bener-bener ada gitu ya di dalamnya. Buku ini bukan tentang ngubah nasib kamu secara drastis, tapi lebih ke memberi perspektif lain yang lebih nyata dan impactful, bahwa kamu perlu menghargai kehadiranmu sendiri, dan hiduplah sepenuhnya di dalamnya, bukan kemana-mana. Tapi untuk satu hal sederhana, bahwa hidup selalu terjadi saat ini, sekarang. Kalau kamu suka review buku kayak gini, boleh di like, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan komen juga opini kamu di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di Ballet Talks episode Bookmark berikutnya. Bye!